Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi dari mata kuliah Big Data Analysis. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sebagai moderator menyampaikan tema atau judul pada diskusi hari ini, yaitu Big Data dalam penilaian kredit analisis, solusi atau ancaman. Sebelum kita lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperlihatkan daftar isi presentasi pada kali ini. Yang pertama ada perkenalan kelompok, yang kedua ada topik, yang ketiga ada kasus, yang keempat ada diskusi, yang kelima adalah jawaban diskusi, yang keenam ada kesimpulan, yang ketujuh ada penutup. Sebelum saya lanjut lebih dalam lagi, izinkan saya juga memperkenalkan anggota-anggota saya, yang saya akan mulai dari nomor 1, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Aris Effendi. Perkenalkan nama saya Sofi Aulia. Perkenalkan nama saya Aurel Janisa Putri. Perkenalkan nama saya Yemima Kristarepi. Perkenalkan nama saya Dela. Baik, itulah perkenalan dari kelompok 2. Selanjutnya, kita masuk ke dalam topik atau judul yang akan kita bahas. Big Data dalam penilaian kredit analisis. Solusi atau ancaman sih? Sebelum kita tahu jawabannya, kita ada sebuah kasus atau pemantik kasus. Bank kini tidak hanya menggunakan data slip gaji dan histori kredit, tetapi juga data transaksi digital, e-commerce, hingga pola penggunaan aplikasi m-banking. Yang artinya, bank kini memanfaatkan data non-tradisional yang bervolume besar, bervariasi, dan dihasilkan secara cepat atau real time, yang disebut sebagai big data. Jadi saat ini, bank tidak hanya melakukan analisis kredit dengan cara tradisional, tetapi juga di sampingnya bank juga menggunakan big data analysis untuk lebih mempermudah cara kerja mereka dengan banyaknya nasabah-nasabah bank, jadi mereka menggunakan big data analysis itu sendiri. Pada kasus ini, yang akan kita bahas diskusi yang pertama adalah apakah penggunaan data digital dapat membuat penilaian kredit lebih adil? Apakah ada risiko bias terhadap kelompok tertentu? Seberapa jauh sih bank boleh mengakses data pribadi nasabah? Dan yang terakhir, apakah big data bisa menggantikan analisis kredit tradisional? Untuk pertanyaan yang pertama, jawaban beserta penjelasannya akan saya serahkan kepada pemateri yang pertama. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk membawakan materi ini. Pertanyaan: apakah penggunaan data digital dapat membuat penilaian kredit lebih adil? Big data bisa membuat penilaian kredit lebih adil, terutama dengan memperluas akses kredit bagi masyarakat yang belum terjangkau perbankan konvensional, tetapi pihak bank juga harus memperlihatkan hal-hal berikut ini, yaitu memastikan AI atau teknologi yang digunakan tidak menggunakan fitur yang diskriminatif. Yang kedua, ada pengumpulan data digital harus dilakukan dengan transparan dan mematuhi regulasi privasi. Dan yang ketiga, ada lembaga keuangan harus bisa menjelaskan bagaimana skor kredit dihitung. Nah, terus, bank kini tidak hanya memakai slip gaji dan histori kredit, tetapi juga ada transaksi digital seperti e-wallet atau QRIS, ada data e-commerce, pembayaran tagihan rutin, dan pola penggunaan m-banking. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Aurel. Untuk selanjutnya, tentang apakah ada risiko bias terhadap kelompok tertentu yang akan dijawab dan dibahas oleh materi selanjutnya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator sudah mengizinkan saya untuk mempresentasikan materi. Jadi pertanyaan, apakah ada risiko bias terhadap produk tertentu?
Jadi, penggunaan data transaksi digital, e-commerce, dan pola penggunaan aplikasi m-banking dalam sistem kredit scoring bank memiliki resiko bias yang signifikan terhadap terhadap kelompok tertentu. Meskipun bertujuan meningkatkan inklusi keuangan, algoritma yang digunakan berpotensi melanggengkan diskriminasi atau menghasilkan keputusan yang tidak adil. Jadi, berdasarkan studi mengenai teknologi finansial dan etika data, risiko bias terhadap kelompok tertentu dapat dijelaskan melalui beberapa referensi berikut. Sebagai salah satu contohnya ada fragmentasi data digital atau digital divide, dikutip dari Asian Development Bank. Itu penjelasannya, penggunaan data e-commerce dan transaksi digital mengasumsikan bahwa semua orang memiliki literasi digital yang sama. Risiko biasnya terhadap kelompok lansia atau masyarakat di daerah terpencil yang lebih banyak menggunakan uang tunai. Mereka mungkin memiliki tabungan yang cukup, namun mereka tidak aktif di ekosistem digital. Mereka dianggap tidak memiliki histori. Jadi itu adalah bias terhadap kelompok non-digital. Segitu saja penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Dela yang telah menjelaskan untuk pertanyaan diskusi yang kedua. Selanjutnya ada pertanyaan diskusi, seberapa jauh sih bank boleh mengakses data pribadi nasabah? Ini lumayan menarik. Waktu dan tempat saya serahkan kepada pemateri. Baik, terima kasih atas moderator yang sudah memberikan saya kesempatan. Saya akan mempresentasikan seberapa jauh bank boleh mengakses data pribadi nasabah. Akses bank terhadap data pribadi nasabah tidak boleh dilakukan secara bebas. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa penggunaan data pribadi harus mendapatkan persetujuan dari pemilik data dan hanya digunakan untuk tujuan tertentu. Selain itu, pengawasan terhadap lembaga keuangan dilakukan oleh otoritas jasa keuangan agar data nasabah tetap terlindungi dan tidak disalahgunakan. Diambil dari sumber otoritas jasa keuangan, bank boleh mengakses data pribadi nasabah jika, pertama, mendapatkan persetujuan dari nasabah. Kedua, penggunaan data sesuai dengan tujuan yang disepakati. Ketiga, data transaksi nasabah adalah hal yang sangat wajib dilindungi oleh bank. Keempat, bank wajib menaati peraturan OJK, termasuk menekankan prinsip transparansi, keamanan data, dan perilaku adil. Selain itu, perkembangan teknologi membuat bank tidak lagi hanya menggunakan slip gaji dan riwayat kredit untuk nilai nasabah, tapi juga memanfaatkan data transaksi digital seperti aktivitas e-commerce, pembayaran digital, dan penggunaan mobile banking. Data tersebut dapat membantu bank memahami pola keuangan nasabah sehingga proses analisis kredit menjadi lebih cepat dan akurat. Hal ini juga bisa memberi peluang bagi masyarakat yang belum memiliki riwayat kredit formal untuk tetap mendapatkan akses layanan keuangan. Baik, segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Dian yang telah menyampaikan untuk pertanyaan diskusi ini. Selanjutnya, pertanyaan diskusi tentang apakah Big Data bisa menggantikan analisis kredit tradisional? Bisa atau enggak? Akan dijawab oleh pemateri yang selanjutnya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk menjelaskan materi diskusi ini. Jadi, apakah Big Data ini bisa menggantikan analisis kredit tradisional? Nah, sebelum itu, mari kita melihat kelebihannya masing-masing. Nah, Big Data analisis kredit ini jangkauan inklusi keuangannya mampu menilai kelayakan kredit bagi nasabah tanpa riwayat bank konvensional menggunakan data e-commerce dan pola transaksi m-banking. Lalu yang kedua ada deteksi fraud atau algoritma dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan atau data palsu lebih cepat. Dan yang ketiga, efisiensi operasional, yaitu mengurangi kebutuhan proses manual sehingga mempercepat persetujuan kredit.
Lalu yang keempat ada akurasi prediksi lebih tinggi, yaitu menggunakan pola perilaku misal kebiasaan membayar tagihan listrik, lalu pola belanja untuk memprediksi gagal bayar dengan hasil presisi. Lalu kita lihat di sini analisis kredit tradisional. Yang pertama, kepatuhan hukum lebih mudah memenuhi standar peraturan perbankan yang ketat dan konservatif. Lalu yang kedua, akurat, legal, dan mendalam. Lalu yang ketiga, kepatuhan hukum lebih mudah memenuhi standar peraturan perbankan yang ketat dan konservatif. Lalu yang ketiga, verifikasi dokumen akurat, memastikan keabsahan data fisik, KTP, NPWP, slip gaji untuk mencegah fraud. Nah, jadi menurut saya, Big Data belum dapat sepenuhnya menggantikan analisis kredit tradisional dalam proses penilaian kredit. Selama ini, bank menilai kelayakan kredit nasabah melalui data seperti slip gaji, laporan keuangan, serta riwayat kredit. Dan riwayat kredit data tersebut masih sangat penting karena dapat menunjukkan kemampuan seseorang dalam membayar kewajiban pinjamannya. Namun, perkembangan teknologi memungkinkan bank memanfaatkan big data untuk memperoleh informasi tambahan mengenai perilaku keuangan nasabah. Data tersebut dapat berasal dari transaksi digital, aktivitas e-commerce, hingga penggunaan aplikasi mobile banking. Menurut penelitian Oscar Dothier, DKK 2019, pemanfaatan Big Data dalam sistem credit scoring dapat membantu lembaga keuangan meningkatkan akurasi dalam memprediksi risiko kredit karena data yang digunakan menjadi lebih beragam. Dengan demikian, Big Data tidak sepenuhnya menggantikan analisis kredit tradisional, tetapi lebih berfungsi sebagai pelengkap. Kombinasi antara data tradisional dan Big Data dapat membantu bank melakukan penelitian kredit yang lebih akurat, cepat, dan menyeluruh. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Sofi yang telah menyampaikan diskusi terakhir kita pada hari ini. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembahasan diskusi ini. Kesimpulannya adalah setiap tindakan yang sudah diawasi oleh perundang-undangan pasti memiliki aturan dan kesepakatan juga keamanan. Terutama penggunaan teknologi pada analisis kredit saat ini yang bank lakukan untuk dapat memperoleh data nasabah yang begitu banyak dan bervariasi dan disetujui oleh kedua pihak, baik bank maupun nasabah, untuk memberikan pelayanan yang cepat dan akurat. Jadi, bank yang menggunakan big data sebagai analisis kredit itu hanya sebagai pendamping pada analisis kredit tradisional, karena sebagaimanapun juga untuk memberikan pelayanan yang cepat harus butuh teknologi atau big data analisis itu sendiri. Sedangkan analisis kredit tradisional masih diperlukan agar penilaian terhadap kredit tersebut bisa akurat juga tepat. Untuk pertanyaan yang tadi sebelumnya kita bahas menjadi topik. Jadi untuk pertanyaan big data dalam penilaian kredit analisis solusi atau ancaman, itu semua terdapat jawaban pada bank itu sendiri. Jadi solusi atau ancaman itu tergantung pada keberhasilan suatu bank itu sendiri. Jika bank yang berhasil di era modern adalah bank yang mengintegrasikan big data untuk efisiensi saja atau percepatan, namun tetap menggunakan analisis tradisional sebagai verifikasi akhir untuk memitigasi resiko. Jadi keduanya tetap saling melengkapi. Mungkin itu saja, sekian kesimpulan dari saya sebagai moderator. Terima kasih kepada semua pemateri yang telah menyampaikan hasil diskusi atau materi yang sudah dijelaskan. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Yemima Kristarepi sebagai moderator, pamit izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Siang.